Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi di pagi hari yang cerah ini. Kali ini kita akan membahas SKI kelas 3 bab 3 tentang mengetahui agama dan kepercayaan masyarakat Arab pra-Islam. Agama atau kepercayaan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan seseorang, yang dapat mendorong untuk menjadi lebih baik dan maju. Sebelum Islam datang, penduduk Arab menganut dua agama atau kepercayaan, yaitu agama Samawi adalah agama yang berasal dari wahyu Tuhan. Dua, agama Ardi adalah agama buatan manusia yang berasal dari kepercayaan animisme dan dinamisme. Agama Samawi. Yang pertama adalah agama Yahudi. Agama ini bersumber dari ajaran Nabi Musa alaihissalam. Kitab sucinya bernama Taurat. Kemudian, sepeninggal Nabi Musa alaihissalam, beberapa pemeluknya melakukan penyimpangan ajaran. Penyimpangan itu dalam bentuk satu, percaya bahwa Nabi Uzair sebagai anak Tuhan. Dua, tidak mempercayai kenabian Isa alaihissalam, tidak mengakui agama Samawi yang datang sesudahnya, kemudian menyembah patung sapi dari emas yang mereka anggap sebagai Tuhan Yahweh. Artinya menganggap dirinya kaum Bani Israel ini sebagai bangsa yang paling tinggi derajatnya di dunia. Dua, agama Nasrani bersumber dari ajaran Nabi Isa alaihissalam. Kitab sucinya disebut Injil. Terdapat kelompok ahlul kitab, yaitu kelompok orang yang mau menerima Islam dan mau mengakui kenabian Muhammad SAW. Para ahli kitab ini yang mengakui kenabian Muhammad SAW, yaitu diantaranya Zaid bin Naufal, Warokoh bin Naufal, Umayyah bin Abi Salaf, dan Khalid bin Sinan. Namun demikian, sepeninggal Nabi Isa alaihissalam, pemeluknya melakukan penyimpangan. Di antaranya mempercayai bahwa Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Dua, meyakini trinitas ketuhanan, yaitu ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Roh Kudus. Yang ketiga, menolak kenabian Muhammad SAW. Tiga, agama Tauhid. Agama Tauhid ini lebih dulu ada sebelum agama Yahudi dan Nasrani. Agama Tauhid adalah agama yang mengajarkan tentang keesaan Tuhan. Bersumber dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan dilanjutkan oleh Nabi Ismail alaihissalam. Perjalanan hidup Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail melahirkan sejarah kebudayaan Islam yang sampai sekarang masih terpelihara, seperti adanya Ka'bah, Makom Ibrahim, peristiwa kurban, dan sa'i, salah satu rukun haji. Selanjutnya, agama Ardi, animisme dan dinamisme. Animisme yaitu kepercayaan terhadap kekuatan roh yang mendiami benda, pada pohon, batu, dan sungai. Dinamisme yaitu kepercayaan terhadap kekuatan suatu benda yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Tiga, kepercayaan animisme dan dinamisme yang sudah berbentuk agama, di antaranya satu, agama Majusi, Taoisme atau Zoroaster, agama yang berasal dari Persia kuno. Tuhannya disebut Ahura Mazda, dilambangkan sebagai api suci, pemberi cahaya dan penerang, sehingga mereka menyembah api suci. Tiga, kitab sucinya bernama Avesta, atau kitab pengetahuan, dan Zen Avesta, kitab tafsir Avesta. Dua, agama paganisme atau penyembahan terhadap berhala. Paganisme juga menyembah jin atau setan. Setelah Nabi Ismail alaihissalam wafat, masyarakat Arab kuno mulai menyembah berhala.
Ajaran syirik penyembahan berhala ini diajarkan oleh Amr bin Luhai dari suku Khuza'ah. Contoh berhala ialah patung, batu, pohon, dan lain-lain. Ada 360 berhala di sekeliling Ka'bah saat itu. Di antaranya ada 4 berhala yang terkenal, yang bernama Hubal, Lata, Uzza, dan Manat. Hubal adalah berhala paling besar dan menjadi pemimpin para berhala. Cara bangsa Arab menyembah berhala, berjalan mengelilingi berhala sambil berdoa dan berhenti setelah ada tanda bahwa permintaan mereka dikabulkan. 2. Mempersembahkan hewan kurban di hadapan berhala. 3. Mempersembahkan sesaji di hadapan berhala dan tempat-tempat keramat atau darahim yang dihuni oleh jin dan roh nenek moyang menurut mereka. 3. Penyembahan malaikat. Masyarakat Arab saat itu menganggap bahwa para malaikat sebagai anak perempuan Tuhan. Menyembah malaikat sama seperti menyembah Tuhan. Penyembahan dilakukan dengan cara bersemedi atau duduk diam sambil berdoa di dalam hati. Yang keempat, penyembahan benda-benda langit. Benda langit yang disembah diantaranya ada bulan, bintang, dan matahari. Benda langit dianggap sebagai perwujudan Tuhan. Penyembahan dilakukan dengan cara bersemedi dan berdoa. Para tokoh penyembah bintang disebut ahli nujum. Ahli nujum yaitu orang-orang yang mengetahui perhitungan perjalanan bintang dan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di berbagai belahan dunia. Demikianlah bahasan kita hari ini tentang agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum datangnya Islam. Semoga menjadi pengetahuan yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.